Yang pertama fail ya antara username-nya korek dan password salah gitu kan ya. Atau juga sama ini cuman diputar balik ya pas username password salah gitu cuman diputar balik atau dua-duanya salah gitu kan ya. Nah, tapi dari kedua ini ya dari ketiga ini ada harus muncul alert ya. Alert atau kita sebutnya sebagai warning gitu ya. Warning. Nah, ini harus ada gitu kan ya. Warning seperti ini. Oke. Nah, kita balik lagi ke yang sini. Ya, jadi ini kan yang accepted username-nya ini ya. Standar user ya. Jadi kalau saya bilang tadi eh, tes untuk test case ya, tes case untuk login ini bisa berapa? Bisa 2, bisa 4. Ya, kalau 2 berarti fail 1, sukses 1. Kalau 4 berarti sukses 1, failnya 3. Nah, 3 ini dibalik-balik aja gitu kan ya. Mulai dari username benar, password salah, username salah, password benar, dan kedua-duanya salah gitu kan ya. Oke. Eh kalau kita lihat ya, nah, kalau di sini saya menggunakan kalau Anda pakai Python ya, kalau Anda pakai Python, kalau saya kita buka terminal gitu ya, terminal. Kalau saya kan sudah install Python ya. Sorry sudah install Python. Sudah install Selenium ya. Jadi perintahnya itu untuk itu sudah kemarin ya, install Selenium gitu ya. Selenium ini kan sudah ya kemarin minggu yang lalu saya juga udah ini install Selenium, nanti akan setelah itu terinstall gitu kan ya. Nah, kemudian install Chrome Web Driver gitu ya. Nah, itu install Chrome ya, Chrome driver gitu ya. Chrome driver. Itu nanti tinggal di apa di itu aja ya, di install. Oke, intinya gini. Coba kita bikinkan satu text file di sini, katakanlah select language-nya kita pakai adalah tadi Python ya. Kita pakai Python gitu kan ya. Nah, eh tahap pertama yang kita lakukan itu adalah ini Visual Studio Code saya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Kayaknya saya perbesar sedikit. Oke ya. Ya, jadi from kita kan pakai Selenium ya. Ya, udah install Seleniumnya tadi sudah gitu kan ya. Selenium gitu ya. Import gitu ya. Import web driver. Nah, jadi kita web web driver ya. Kok udah saya jalanin gitu ya. Sorry. Import web driver ya. Web driver. Oke. Nah, eh kita bikin variabel dulu ya. Misalkan variabelnya adalah driver gitu ya sama dengan web driver ya Chrome. Nah, kita kenapa pakainya Chrome gitu ya? Nah, umumnya kan pakainya Google Chrome ya. Jadi kalau kita pakainya web drivernya adalah Firefox, ya berarti web drivernya Firefox gitu ya. Tapi kalau web drivernya Opera ya Opera gitu kan ya. Ya. Oke, kita bikin variabel ini. Kemudian web yang akan kita tes berarti kan perintahnya adalah driver ya, get ya, driver get
kita masukkan mana ini ya? Kita masukkan ya, kita masukkan link URL-nya gitu ya. Sorry, ini driver get gitu ya. Oke. Nah, kita mau login, mau eksekusi tes login dulu ya, login dengan yang benar ya. Nah, kalau dengan login yang benar, kalau kita cek di sini gitu kan ya, elemennya kita cari, atau tadi mana di slide saya. Di slide saya tadi, elemen, nah nanti kita pakai adalah, ini tadi udah ya, to navigate to an application. Nah, sekarang kita pakai fungsi yang ada elemennya. Nah, fungsi elemen yang ada di Swag Labs ini. Nah, untuk mencari elemen, pertama biasa kita inspect dulu ya. Inspect, ya, inspect. Nah, di sini kita punya ID-nya adalah username, ya. Kemudian password. Nah, kalau password kita lihat password, ID-nya adalah password gitu ya. Password adalah password, kemudian login. Login ID-nya adalah login strip button. Sorry, ya benar ya, login. Login ini adalah ini potong. Nah, login strip button ya. Jadi kita punya 3 ID di sini ya. Nah, elemen. Nah, kita pakai sekarang adalah berdasarkan elemen. Oke, elemen. Nah, cara kita mengetes berdasarkan elemennya berarti kita pakai driver dot find elemen gitu ya. Nah, yang kita cari adalah berdasarkan ID ya. Di ID ya. Kita punya ID yang pertama tadi adalah apa? Username ya. Kita punya ID yang pertama adalah ID-nya adalah user. Saya pastikan lagi deh, nanti ID-nya salah. ID-nya adalah user strip name. User strip name ya. Jadi ID-nya adalah user strip name. Jadi user strip name. Gitu ya. Nah, sampai sini dulu nih. Kemudian yang berikutnya kita punya password. Find element ID ya. Tadi ID-nya adalah password. Oke. Kemudian berikutnya adalah driver untuk button ya. Ya, untuk button ingat button di sini kita cek lagi benar nggak button tadi ya. Button, mana button? Oke, button ID-nya login button dengan name. Name-nya adalah button. Oke. Kita coba masukin ID dengan login strip button. Button ya. Button. Nah, karena dia ini oke, sampai sini gini dulu deh. Ini adalah untuk kita driver ini akan mencari mana username, mana password sama login. Ini baru mencari. Nah, actionnya apa? Actionnya adalah kita send keys. Ya, artinya kita masukkan teks ya, masukkan teks ya. Masukkan teks. Nah, username yang diperbolehkan atau yang diperbolehkan di Swagstep ada dari 4 nih ya. Kita sering pakai ini lah, standar user, di copy saja standar user ya.
under user ya. Kemudian send key berikutnya yang untuk yang ini ya, send key berikutnya seperti yang kita ketahui passwordnya adalah di sini adalah secret sauce. Secret sauce kita copy saja ya, kita copy. Nah, ini nih. Oke. Kemudian, nah kalau untuk yang login, apakah kita send key? Kan tidak, login ini tidak memasukkan teks ya, jadi hanya melakukan klik saja ya. Jadi hanya melakukan klik. Berarti kalau melakukan klik ya berarti actionnya adalah klik. Oke. Sampai di sini dipahami dulu bisa ya. Nah, kliknya apa? Nah, kliknya kosong. Oke. Nah, biasanya dalam mengetes ini driver ini harus di close. Nah, bagaimana menutup driver ini di close? Driver dot close. Oke. Sampai sini sebenarnya sudah oke ya. Tinggal ini kita save dulu ya, saya katakanlah ini from Selenium import web driver. Oke, itu sudah namanya. Ya. Nah, coba kita tes dulu, jalankan dulu apakah dia mau gitu kan ya. Oke. Ini nah sebenarnya kelihatan ya, tapi ini terlihatnya di monitor saya nomor 2 nih. Ya. Oke. Ini kalau saya send gimana ya? Caranya enggak, kalau di Google Drive ini nggak bisa double monitor ya. Google ini, Google Meet. Saya coba ulang. Nah, ya ini sempat muncul di sini ya. Nah, karena dia terlalu cepat, maka sebenarnya kita perlu time ya, perlu waktu. Nah, kita import time aja. Import time. Ya, kita import time. Berapa nih waktu yang kita yang kita izinkan ya, katakanlah. Nah, berarti time. Istilahnya dia sleep ya. Time to sleep berapa? 10 detik ya, 10 detik kan cukup lama kalau di run. Kita coba run. Nah, ya kan. Nah, ini langsung login ya. Kayaknya kita nggak bisa ngelihat seberapa login cepetnya dia login gitu ya. Nah, ya. Oke. Dari sini kita dapat bahwa ini sudah berjalan ya, listeningnya dari lokal browser sini. Lihat. Saya coba running sekali lagi. Ini cepet banget dia ini ya tuh. Tuh cepet langsung login gitu kan ya. Langsung login. Nah, bagaimana kalau dia kita salahin username-nya? Kita salahin username-nya ya. Nah, gitu kan ya. Tuh. Sebenarnya itu tadi kalau dia langsung otomatis men-send key-nya di sini. Oke. Ya. Nah, gitu ya. Ini kalau yang nah, biasanya untuk running yang seperti ini kan reportnya cuman begini aja ya, yang di bawah DevTools listening bla 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 gitu kan ya. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita bikin di sini? Nah, saya sebenarnya sudah punya ini kalau saya ketikkan satu-satu terlalu banyak. Jadi saya masukkan sebuah kondisi ya, kondisi ya. Kondisi, nah, saya masukkan di sini, masukkan kondisi. Nah, jadi ada namanya fungsi web driver wait ya. Jadi ini untuk melihat ya waiting dulu ya selama 10 detik gitu ya. Dengan ini berarti kita harus menambahkan ini kalau yang script ini banyak di itu ya, banyak di internet berseliweran ya. Jadi nggak usah
bingung, "Pak, ini dapat dari mana nih, Pak, kayak gini?" "Ah, enggak, ini banyak dari internet, Anda tinggal, dapatkan," gitu kan ya. Jadi ini kita pakai from, Selenium ya, from Selenium. Nah, web driver-nya kita pakai lagi. Nah, karena dia kita pakai driver weight-nya di sini adalah untuk dibikin, apa namanya, fungsi ya. Berarti kita pakai yang namanya support titik UI gitu ya, import, kita copy ininya lagi ya, driver weight, driver weight, oke. Jadi web web driver weight-nya sekarang sudah punya, variabel apa, istilahnya ya kalau ini deklarasi ya, ini ya. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini sebenarnya kelihatan nih di sini nih. Nah, ini kan dia udah otomatis login ya, tapi di sini kita butuh sekitar ya 20 detik lah. Nah, di sini ada tulisan login successfully. Ini ya, login successfully. Jadi kita bikin ini sendiri lah ya. Sebenarnya ini otomatis ada fungsi manualnya. Fungsi manualnya kita bikin ini sendiri ya. Nah, kalau misalkan kita bikin sending error misalkan ya, kita sending error. Nah, ini error, apakah muncul message gitu kan ya? Apakah login itu ya? Nah, di sini ada kesalahan nih, login successful tetap tetap dianggap gitu ya. Berarti ini ada ini driver find element CS selectornya. Nah, ini kan ini saya ambil yang dari ini ya, dari apa? Dari online ya. Jadi sebenarnya itu tinggal mana ya tadi swag slabnya tadi. Jadi kalau misalkan ini kita kasih salah, nah ini kan gini. Nah, kita cari ini nih, si ini. Nah, driver error ini berarti dia sebenarnya dia nggak pakai CSS ya. Berarti dia pakainya ini ya. Jadi sebenarnya ini yang rules yang sini yang diambil. Jadi nanti mau memunculkan ini. Karena tadi di apa? Di errornya di sini find elemennya adalah CSS selector, dot slash error karena dia kan kayaknya nggak pakai CSS di sini nih. Ya, ya ini enggak ada kelihatan CSS di sini. Jadi nanti tinggal diambil ininya aja. Ya, jadi sama seperti tadi error button kelasnya gitu ya. Oke. Nah, itu kalau eh, web driver. Nah, jadi web web driver ini lebih condong kepada penggunaan script gitu ya. Jadi condong pada penggunaan script. Oke. Nah, kalau kita beranjak ke Katalon, nah ini saya punya Katalon di sini ya. Udah kelihatan belum Katalon saya? Katalon Studio. Sudah, Pak. Ya. Nah, Katalon Studio ini lebih lengkap ya. Misal gini, kita tes ya. Ini eh, kita bikin new project gitu ya. New project katakanlah ini project apa kita tes ya. eh Proyek tes pertama misalkan. Nah, tipenya di sini ada beberapa, ada banyak nih ya. Ada yang web, API, mobile, desktop, generic. Nah, kita pakainya web kalau untuk tes web, kemudian projectnya adalah kita mau pakai project blank saja ya. Nah, di sini ada banyak nih. Cucumber test project, apa sih cucumber test project? Ya, ada template ya, ini namanya template. Ada sample web UI test project shopping chart, ini shopping chart. Ada yang model healthcare, ada yang test ops ya, ada yang studio assist test project. Kemudian ada API juga di sini ada apa namanya? Ada template-nya. Yang mobile, ini yang biasa sering pakai Android gitu ya. Ada sampel test Android-nya di sini ada, untuk iOS juga ada. Yang mau bikin aplikasi desktop ini juga ini ya cuman blank ya. Generic ini berarti umum ya.
semuanya ditampilkan. Oke, misalkan web, kita pakai ini oke, ya. Nah, enaknya kalau di Katalon ini, nah ini memunculkan pertama ini, konfigur timnya. Anda punya tim nggak sih sebenarnya? Ini cuman di ini aja lah ya, diokekan saja. Nah, kalau di apa, di Katalon ini enaknya kita ada, panduannya sebenarnya di sini. Jadi kalau kita mau pakai tutorials, nanti tutorial sini ada panduan. Jadi Anda itu harus ngapain pertama, ngapain ya. Oke, test case. Nah, ini kalau di 2 minggu yang lalu kita belajar mengenai, Selenium IDE ya, Selenium IDE yang modelnya di-record gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya ada di sini. Nah, test case-nya, caranya klik kanan, dan new. Nah, misalkan kita bikin folder aja dulu ya, folder ini adalah folder untuk webnya kita tes bagian login. Oke, tesnya bagian login, kemudian login ini kita bikin test case-nya. Nah, katakanlah ini test case apa ya, kita bilang ya, test case untuk login sukses. Oke, login sukses. Nah, kita bisa caranya manual, script, ya. Jadi bisa manual, bisa script, atau bisa menggunakan recording. Nah, kita lihat recording dulu ya. Record, kita record. Nah, ini misalkan kita masukinnya sama ya di webnya Swag Lab tadi ya, source demo. Nah, ini sudah source demo juga, ya. Kebetulan sudah sama source demo. Nah, kita record ya. Nah, recordnya ini saya biasanya pakainya Chrome ya. Ini recommended-nya Chrome, jadi bisa Firefox dan yang lainnya. Oke, kita record. Nah, di sini dia akan buka, ya kan, Chrome is being controlled automatic by test software sama ya. Nah, jadi username misalkan, ya kalau kita ketik, ketik ya, sama ya. Ini sama seperti Selenium IDE ya. Standar underscore user, terus passwordnya saya lupa secret underscore sauce, ya, login. Dah, ada ya. Kalau di Selenium IDE kan kita pakai assert ya. Nah, boleh di sini pakai assert. Misalkan assertnya adalah di produk gitu ya. Katalon Studio namanya verify. Kita verify apa? Visible atau teks sama aja lah. Kalau kemarin pakai teks ya. Verify teks. Oke. Sudah sampai di situ kita stop. Nah, secara otomatis ini ada test case yang dibentuk sama mereka. Ya, sama mereka, sama software ini. Ya, kita save script-nya, ya, kita okekan saja. Nah, ini sudah ada nih script-scriptnya nih. Open browser, navigate to URL, set text, ya. Ini adalah test case untuk login sukses, itu step by step-nya ini. Nah, kalau kita meran, tapi biasanya ini gagal ya. Saya nyoba berapa kali gagal untuk di apa, Chrome ya. Nah, jadi kita tes untuk di pertama di Chrome dulu. Nah, kita tes untuk di Chrome, dia running gitu ya. Ya, nanti akan memunculkan, nah ini dia open, nah open, ya, open. Nah, di sini akan terjadi error. Saya juga nggak tahu kenapa error. Tapi kalau kita tes berarti apa namanya? Di balik skrip entah PHP atau HTML-nya dari si Swag Labs ini kayaknya ada yang pas dites dengan Chrome itu kayaknya nggak mau otomatis ya. Coba kalau kita tes dengan si Firefox ya, kita tes dengan Firefox ya. Oke, ini saya close dulu nih. Ini nggak boleh double. Oke, saya tes dengan si Firefox. Ya, Firefox-nya minta update. Ya, nah, oke. Kayaknya ada yang salah. Oke, ini jangan verify elemen. Kita coba visible. Coba.
kok Chrome lagi ya? Harusnya tadi Firefox ya? Oke. Oke, coba pakai Firefox. Harusnya bisa nih. Tadi saya coba pagi masih masih oke, masih bisa ini. Nah, ya, ini berhasil ya. Nah, ini berhasil nih kalau Firefox berhasil ya. Ya. Nah, jadi di sini reporting-nya ini cukup baik dibandingkan dengan si Selenium ya. Ya meskipun Selenium dia kelebihannya adalah dia nggak pakai ya nggak pakai graphical user interface atau nggak pakai perantara editor seperti ini. Jadi lah ya kita langsung pakai kalau yang IDE juga lebih simpel dibandingkan ini. Nah, jadi di sini enaknya adalah execution time-nya ada, ini ada waktu eksekusinya, test case login suksesnya ada. Nah, jadi eh, di sini kita bisa lihat ya apa masing-masing ininya ya, itemnya ya. Jadi ini step by step-nya ya. Oke. Nah, kalau kita mau bikin manual, bagaimana bikin manual? Di sini juga bisa manual test case. Bisa kita bikin test case, sekarang test case yang katakanlah kita bikin login suk- sukses kedua ya, login sukses kedua. Nah, login sukses kedua ini manual misalkan ya. Manual ya berarti kita add gitu ya. Nah, di sini itemnya adalah eh tadi ya sebenarnya kita bisa ngelihat yang tadi ya. Step by step-nya apa aja yang dari yang sukses tadi misalkan open browser. Nah, berarti di sini langkah pertamanya adalah open browser ya. Inputannya tidak ada gitu kan ya. Kemudian kita tambahkan lagi selain itu apa? Navigate to URL. Nah, berarti yang kita ketik navigate to URL. Nah, URL dimasukkan, double klik, value-nya kita masukkan di sini. Nah, kita ambil tadi si terus demo. Nah, ambil value-nya di sini, oke, oke. Nah, sampai sini aja bisa kita tes dulu ya, kita tes dulu misalkan. Tadi saya di Chrome saya nggak mau muncul terus, kita coba di Firefox deh. Fox. Oke. Untuk membuka dulu, mau nggak dari membuka ini? Nah, mau ya? Mau ya? Ini mau dia membuka. Oke. Berarti ini ada pas. Pasti berarti test case untuk nguji buka buka webnya aja bisa gitu ya. Webnya bisa di Firefox. Nah, sebenarnya kalau kita mau cepet ya, kalau yang manual, tinggal ini aja niru dari yang sini. Kan berarti ini ada set text ya. Berarti berikutnya adalah di sini adalah set set text ya. Set text teksnya apa? Objeknya adalah